marketing itu kalau mau menawarkan produk itu perlu menjilat-jilat dulu gitu, dipuji-puji dulu orangnya. Setelah dia takluk, terkam kita agar dia terpaksa membeli produk kita. Ya biasa teori marketing yang tidak agamis. Sesuatu apapun yang dia mempunyai nilai kebenaran, dia selalu terkait dengan berkah. Semakin tinggi nilai kebenaran itu, maka akan semakin besar nilai berkahnya. Bagi orang-orang tertentu, pada level-level ketinggian spiritual tertentu, dia secara hukum sunatullah bisa memancarkan berkah. Nah, nanti ini terkait dengan tabarruk. Tabarruk itu mencari berkah dari orang-orang tertentu yang dia mempunyai level kebenaran tingkat spiritual tertentu sehingga dia mampu memancarkan sinar-sinar keberkahan. Dalam bahasa yang tidak terkait dengan masalah kebenaran itu sering disebut dengan aura misalnya gitu ya. Tapi kan aura itu meskipun nanti juga ada hubungannya dengan auranya orang yang benar sama auranya orang yang tidak benar, itu beda gitu ya. Nah, semacam pancaran semacam itu, tetapi yang sifatnya spiritual dan itu terkait pada hal-hal tertentu yang disebut dengan berkah itu. Nah, jadi kita bisa berbuat sesuatu yang di situ terkait dengan berkah. Bisa juga kita mendekati sesuatu yang sesuatu itu bisa memancarkan berkah sehingga saya akan terpancari oleh berkah dari sesuatu itu. Sesuatu yang paling mudah dibahas adalah orang-orang yang tingkat spiritualnya tinggi. Nah, itu sering nanti disebut sebagai tabarruk. Kadang-kadang dalam rangka bertabarruk itu karena agar saya ini bisa dekat dengan dia, ya gitu. Kadang-kadang sampai misalnya berjabat tangan, kadang-kadang kita meminum minuman beliau, bahkan sampai ada yang sampai mengkulum lidahnya misalnya gitu ya. Tapi ini tidak arahnya tidak ke arah-arah yang seksologi gitu, bukan ya. Jadi misalnya ada cucu Nabi itu yang lidahnya dikulum sama sang Nabi, ya. Itu ada proses terkait dengan masalah tabarruk di situ. Ya misalnya seperti itu. Atau dalam rangka kita ingin dekat kepada pos-pos yang dijadikan oleh Allah sebagai pemancar berkah itu, ada terkait dengan nanti ada istilah ziarah misalnya. Ziarah ke makam si fulan yang diyakini dia mempunyai pancaran-pancaran berkah. Nah, semua berkah bersumber dari Allah sebagai sumber kebenaran. Nah, tetapi ada orang-orang tertentu yang dia mampu menangkap sedemikian besar berkah dari Allah dan mampu sesuai hukum sunatullah, dia mampu memancarkan berkah itu bagi yang lain. Tentu terjadinya memancar berkah itu tentu di sana juga ada syarat-syarat tertentunya. Orang semakin dirinya benar, semakin mudah menerima berkah dari tabarruk orang-orang figur kebenaran. Tetapi orang itu semakin kotor dirinya, semakin jelek, semakin salah dirinya, semakin sulit untuk menerima pancaran berkah dari, meskipun dia dekat dengan Nabi sekalipun, dirinya justru menolak adanya pancaran berkah itu. Sehingga tidak setiap orang yang secara fisik dekat dengan Nabi, itu pasti dia akan terpancari berkahnya. Contohnya kasus tadi, ada istrinya Nabiullah Nuh, ada anaknya, ternyata tidak mampu berkah beliau itu menembus kedirian anak dan istrinya. Kenapa? Ya karena anak dan istrinya tidak memenuhi syarat untuk bisa ditembus oleh pancaran-pancaran berkah itu. Kurang lebih seperti itu yang saya tahu. Dan kalau kaitannya dengan anak mencium tangan orang tua itu dalam rangka takzim itu, Mas Lili. Jadi karena tidak setiap orang tua punya kapasitas yang bisa memancarkan berkah, gitu kan? Kan ada orang tua itu yang baik, ada yang lebih baik, tapi juga ada yang kurang baik. Nah,
ada orang tua yang tidak sama sekali terkait dengan berkah karena keburukannya. Meskipun demikian, seorang anak kan wajib taklim kepada orang tua. Salah satu bentuk ritual, tanda ketakliman anak kepada orang tua, maka dia cium tangannya. Kurang lebih seperti itu yang saya tahu. Jadi berbeda antara mencium tangan orang tua dengan mencium tangan figur kebenaran. Nah, kalau kebetulan orang tuanya itu figur kebenaran, pada saat dia mencium tangannya, sekaligus dia melakukan kewajiban taklim kepada orang tua, sekaligus dia akan bertabaruk dengannya. Kurang lebih seperti itu ya, Mas Lili. Waktunya ngopi nih, ngopi. Mas Sen nggak bisa ngopi. Saya ngopinya di sesi kedua sih, Wo. Ya? Saya ngopinya di sesi kedua nanti. Oke ya. Monggo sih, Wo. Ini saya turun dulu. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Light Audience, nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Kita akan kembali sharing bersama Jiwa Agus Hidayat. Dan nanti saya juga akan coba terima SMS dan juga SMS yang dimasuk di 0818801058 dan juga tentunya telepon di 0216332705. Tapi sebelumnya kita dengar dulu yang berikut ini. This is Light FM. www.litfmjakarta.com. Provided by Central Online. Welcome to the new 105.8 Light FM. The best slow hit station. The best slow hit station. From the 19th floor of Menara BTN, Jalan Gajah Mada No. 1, Harmony Central, Jakarta. Phone number 6332-703. Fax number 634-2707. Short message service 0818-80105A. Marketing Department 525-7892. or click www.litefmjakarta.com. The best slow hit station, 105.8 Light FM. You're entering the slow zone. Anytime, anywhere. This is Light FM. Saya Oki Agustino Tan, Promotion Manager Mall Arta Gading, mengucapkan selamat mengudara kepada Light FM. My name is Jonathan Hughes. I'm from Mattel Inc. from the US, and we're here to celebrate with the Summer Fun Carnival here. And we'd just like to say congratulations to 105.8 Light FM. Saya Asmara Pusparani, Corporate Communications Manager PT Bayer Indonesia, mengucapkan selamat atas pengudaraan 105.8 Light FM, the best slow hit station. Saya Ben Jawat, Bayer Crop Science Country Head. Selamat atas pengundaran 105.8 Light FM, the best slow hit station. Semoga saya dapat mendengar Light FM setiap waktu, terutama saat macet. This is Light FM. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup dan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian suci, tak ada yang tersakiti. Pribadi merawat hati, ciri mukmin sejati. Namun bila hati busuk, pikiran jahat merasuk. Akhlak kian terpuruk, jadi makhluk terkutuk. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian lapang, hidup sempit
terasa senang, walau kesulitan datang dihadapi dengan tenang. Tapi bila hati sempit segalanya jadi rumit, terasa terus menghimpit, lahir batin terasa sakit. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Jagalah hati, jangan kau kotori. 105.8 Light FM, the best slow hit station. Well, Light Audience, kembali kita sharing bersama si Agus Hidayat dalam berproses menuju kesejatian diri edisi hari ini, Kamis tanggal 31 Juli 2008. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, kita coba terima penelpon dulu ya Siwo ya. 3 penelpon di sesi ini. Oke, silakan 0216332705. Juga Anda yang bisa akses kami melalui Indovision channel ID 204 di seluruh Indonesia, atau juga yang bisa streaming di www.lightfmjakarta.com dimanapun Anda berada. Gunakan telepon kami di 0216332705. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini? Dengan Pak Apip nih. Siapa Bapak? Pak Apip. Pak Apip. Iya. Bapak Apip di mana? Di Kareng. Cengkareng. Silakan Pak Apip. Ya. Ya, silakan. Ini mau sharing sama Siwo. Ya, silakan Pak Apip. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya ini, Pak, bagaimana proses kehidupan di alam kubur dan alam akhirat? Bagaimana kehidupan di alam kubur dan akhirat ya? Ya, proses kehidupan di alam kubur Prosesnya. dan alam akhirat. Iya, baik. Terima kasih Pak Apip. Ya, terima kasih. Itu saja Siwo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dari Pak Apip di Cengkareng menanyakan bagaimana kehidupan proses kehidupan di alam kubur dan akhirat. Yang lainnya silakan. Saya tunggu di 0216332705. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, baik. Silakan yang lainnya. Light Audience atau juga untuk di SMS saya kira sudah saya tutup ya, karena sudah cukup banyak. Jadi mungkin saya pilih beberapa saja. Nanti SMS yang masuk di sesi yang kedua ini. Dan untuk telepon silakan di 0216332705. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini? Dengan hamba Allah Hamba Allah di mana? di Jakarta. Di Jakarta. Silakan Ibu. Siwo, saya mau sharing. Saya kan sekarang udah jadi single parent ya, dengan anak satu. Maaf Ibu, bisa tolong dikecilkan volume radionya? Oh iya. Saya kan sekarang udah jadi single parent dengan anak satu. Nah, suami saya itu udah semenjak udah ninggalin saya udah hampir 1 tahun, dan sekarang proses perceraian kita udah selesai sih. Cuman sampai sekarang suami saya nggak ada tanggung jawabnya sekali sama anak saya gitu. Nah itu, dan saya tuh di Jakarta ini kan sendirian. Terpaksa anak saya titipkan ke orang tua saya di kampung. Nah itu menurut Siwo gimana? Menurut ajaran Islam apakah yang dipertanyakan apa ini Mbak? Itu pertanggungjawaban seorang suami terhadap maksudnya mantan suami ya? Mantan suami terhadap anak. Dan pertanggungjawab saya kan, anak saya kan saya titipkan sama orang tua saya karena saya bekerja. Itu. Iya. Tapi saya 2 minggu sekali saya pulang nengok anak saya, dan setiap hari saya telepon anak saya gitu. Itu lokasi kerjaan tempat Mbak bekerja dan juga menitipkan anak Mbak ke orang tua itu jaraknya jauh Mbak? Saya kerja di Jakarta, anak saya di Semarang. Oh begitu, baik. Iya. Ya, jadi itu saya berdosa atau gimana gitu. Baik, terima kasih Mbak. Oke, makasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditangkap ya poin pertanyaan sih Bu? Oke, baik. Yang berikutnya silakan satu lagi di 6332705. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Ini Bambang. Dengan Bambang di mana? Di Tangerang. Silakan Mas Bambang. Iya, mau nanya ini apa tuh namanya?
Waduh, lupa apa. Bisa dibantu? Itu apa wakil Allah itu kan Wali Muhammad Siwo. Itu mukjizat, yang mukjizatnya maksudnya contohnya gimana Siwo mukjizat? Apa dia punya kelebihan misalnya bisa pergi haji tanpa melalui pesawat atau apa gitu? Itu saja. Aja. Iya, baik. Terima kasih Mas Bambang. Iya. Waalaikumsalam. Iya, assalamualaikum. Baik. Iya, 3 pertanyaan tadi Siwo sudah jelas ya Siwo ya. Maksud pertanyaannya ya. Sekarang kita coba ke SMS di 0818801058. Yang pertama dari Mas Yadi di Tangerang. Iya. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Apa yang disebut dengan korin? Mohon penjelasannya. Nah, ini ada sedikit tambahan. Semoga Siwo tetap sehat dan perkasa. Wah, luar biasa. Kalau sehat terus, kapan matinya? Oke, itu yang pertama. Yang kedua dari Asep di Karawang. Siwo, bagaimana membedakan bisikan akal atau setan yang terkadang samar-samar sehingga menyebabkan kita untuk was-was? Dan bagaimana saya harus bersikap? Mohon sharing dari Siwo. Beda bisikan apa? Bagaimana membedakan bisikan akal atau setan yang terkadang-kadang membuat samar sehingga menyebabkan kita mungkin bukan was-was, ragu-ragu gitu ya. Oke, bagaimana kita untuk bersikap? Itu yang kedua dari SMS. Kemudian gimana sih, Bu? Tadi itu masih Adi semua, 2 itu. Gimana? Tadi itu masih Adi sama Mas Asep, coba. Tadi yang melalui SMS. Iya. Korin tadi masih Adi. Iya, betul. Sebentar. Terus bisikan tadi Mas Asep. Terus ketiga Mas Sen. Hah? Ketiga Mas Sen. Ini sebentar ada gangguan di layar ininya. Sebentar sih, Bob. Terus kemudian yang berikutnya, ya, yang berikutnya dari Wandi di Roxy. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Tadi yang tadi bertanya adalah Mas Yadi di Tangerang. Kemudian Asep di Karawang. Nah, kemudian sekarang ini adalah Wandi di Roxy. Tolong informasi tentang nikah kamin sirih. Nikah kamin sirih ya, apa ini saya juga kurang jelas maksudnya. Kawin mungkin maksudnya ya, tapi ini kamin maksudnya. Kawin sirih secara detail. Tolong dijelaskan oleh Siwo. Kemudian yang keempat dari Awi di Bekasi. Assalamualaikum Siwo. Apa yang dimaksud dengan Mi'raj? Aras itu adalah suatu tempat ataukah keadaan spiritual seseorang penghamba? Ini mungkin pertanyaannya beda konteks nih sih. Yang pertama adalah yang dimaksud dengan Mi'raj. Yang kedua adalah aras itu suatu tempat ataukah ataukah keadaan spiritual seorang penghamba? Tempat atau spiritual seorang penghamba. Oke, itu saja saya kira sih, monggo. Kurang nih. Mau tambah lagi? Tambah lagi 15. 20 aja tanggung sih, monggo. Saya akan coba mulai dari yang telepon dulu, dari Mas Abid di Cengkareng. Bagaimanakah proses yang terjadi di alam kubur dan di akhirat? Idealnya saya ngelakuin dulu, jadi saya mati dulu sampai ke alam barzah, ke akhirat, kemudian pulang lagi, terus cerita, itu otentik. Ini sebuah ilmu yang tidak bisa dilaboratkan, sebuah ilmu yang tidak bisa diteliti dengan sains dan teknologi. Jadi teknologi buta, tidak punya mata kaitannya dengan ini. Secanggih-canggih teknologi juga tidak akan mampu untuk mengkais-kais ada apa di balik alam barzah dan akhirat itu. Kita hanya bisa tahu kalau kita sudah mengalami atau kita mempelajari informasi-informasi dari agama. Informasi-informasi dari Allah yang maha tahu tentang barzah dan akhirat, atau
kita bisa mengambil informasi-informasi dari manusia-manusia yang sudah menjadi insan barzakhi atau insan ukhrawi, itu para nabi, para rasul, para imam itu sudah sampai ke sana. Ya, kita tidak akan bisa mengambil informasi ini kecuali dari sumber-sumber tersebut. Nah, jadi maksud saya jangan kita terlalu heboh deh dengan teknologi. Sekarang ini seakan-akan orang sekolah, lembaga pendidikan itu yang fokusnya itu luar biasa, alokasi konsentrasinya luar biasa ke arah teknologi, ke arah kecerdasan pikiran, ke arah gitu ya. Tapi bangunlah jiwanya, itu yang sangat tidak proporsional perbandingannya dengan bangunlah badannya. Kita terlalu banyak alokasi fokus kita kepada bangunlah badannya itu, khususnya pikiran, kepandaian dan seterusnya. Tetapi kayaknya yang lebih mendominir kita itu sebetulnya kan yang jiwanya itu. Karena secanggih-canggih pikiran kalau tidak disetir dan dikendalikan oleh jiwa yang sehat, itu akan sangat berbahaya. Tadi ada itu di TVRI itu ada ceramah Isra Mi'raj itu yang di mana ya, di Bangka ya, di Pulau Bangka itu dihadiri sama pejabat-pejabat. Itu ada ceramah dari Pak Dr. Insinyur Abdullah Sahab. Canggih juga tuh. Sayangnya acara-acara seperti itu sudah nggak menarik dari kebanyakan konsumen itu. Ya, bagi yang sempat tadi ikut mengikuti ceramahnya beliau, luar biasa. Sepanjang, jadi tolong ini dikasih tanda petik, sepanjang atau sependek yang saya pelajari dari informasi yang bersumber dari agama, tentu sebatas kemampuan saya menyerap. Proses-proses yang ada di alam barzah dan proses yang ada di akhirat itu seluruhnya adalah proses spiritual, bukan proses fisikal lagi. Meskipun saya dulu sesuai dengan kapasitas kemampuan cara saya berpikir, itu kejadian-kejadian yang banyak dijelaskan oleh pelajaran-pelajaran agama itu selalu saya konsepkan pakai konsep materi. Ya, misalnya kalau tentang ada pertanyaan kubur itu seakan-akan yang ditanya badannya, misalnya gitu ya, jadi fisiknya ada kaitannya dengan fisik di situ. Kemudian nanti pada saat di neraka misalnya, di sana akan disiksa. Nah, kita konsepkan hal-hal fisik, gitu kan? Jadi kita mengkonsepkan sesuatu alam spiritual tapi dengan konsep-konsep fisikal. Nah, itu yang saya alami kemudian, saya banyak sekali terjebak karena saya mengukur sesuatu dengan alat ukur yang tidak relevan. Saya memahami sesuatu dengan dasar-dasar pemahaman yang tidak relevan. Sesuatu yang full spiritual saya ukur dengan hal-hal yang sifatnya bendani. Di surga misalnya, di surga itu makan enak misalnya gitu. Wah, itu kan namanya balik lagi ke dunia fisik kan. Padahal proses alam ini semakin sempurna. Kalau kita sudah sampai ke alam barzah, ke alam akhirat, tapi konsep fisik masuk lagi, ya itu kan mundur namanya, bukan semakin sempurna. Gitu ya, kurang lebih. Pertama, yang saya sharingkan agak biar lebih serius, saya taruh di pertama itu kayaknya itu. Saya sebegitu banyak terjebak kepada hal-hal yang terkait dengan barzah, kubur dan akhirat itu adalah itu. Saya sering sekali terjebak karena mindset saya, cara berpikir saya itu sudah
saya batasi dengan ukuran-ukuran bendawi dan ukuran duniawi. Padahal yang ingin saya pahami, yang ingin saya ukur itu hal-hal yang pure spiritual. Kan sudah bukan dunia lagi tuh kalau barzah itu. Nah, di sana ada hukum-hukum, ada proses-proses tertentu dan seluruhnya prosesnya adalah spiritual, bukan bendawi lagi. Kita juga tetap akan hidup, tapi bukan hidup yang badaniah seperti ini, tapi hidup dalam bentuk yang spiritual. Kurang lebih itu yang terpenting, yang perlu saya sharingkan. Kalau kita, paling tidak saya sendiri yang saya alami, setelah saya merubah mindset saya, karena cara berpikir saya kemudian saya benahi, nggak bisa dong saya mengukur kejadian-kejadian di alam spiritual, tapi saya image-kan, saya bayangkan dengan ukuran-ukuran yang terkait dengan alam dimensi ruang dan waktu. Ya akhirnya pemahaman saya meleset semua, terbias semua, kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana proses-prosesnya? Yang pertama begini, mungkin ini juga yang terpenting paling tidak bagi saya. Begitu kita dilepas dari badan kita sehingga kita mati dari alam dunia dan kita lahir di alam barzah, berdasarkan informasi-informasi dari pelajaran agama itu, maka seluruh hijab-hijab kebodohan, seluruh yang menjadikan kita bodoh, yang menjadikan kita itu tidak tahu, itu seluruhnya diangkat. Sehingga setiap orang yang sudah mati itu menjadi otomatis pandai. Dia mengerti, benar-benar mengerti dengan ilmu yang hakiki, yang benar ya benar, yang salah ya salah. Dan dia mempunyai cakupan wawasan yang tidak lagi dibatasi oleh kemampuan pikirannya, kemampuan memori otaknya. Nah, jadi kalau dia mau mendengar, kalau kita kan pendengaran kita terbatas karena kita masih sarana kita terbatas, yaitu untuk mendengar harus dengan telinga, melihat harus dengan mata, dan seterusnya kan. Nah, setelah di sana, itu fasilitasnya jauh lebih canggih sehingga kita mengerti apa yang perlu dimengerti. Nah, sehingga di sana itu kita tahu persis kalau sebab ini akibatnya apa. Kalau sebab buruk itu akibat buruknya seperti apa. Kalau memakan uang hasil korupsi itu akibatnya apa? Tahu persis. Kalau dia memakan harta yang halal itu akibatnya seperti apa? Tahu persis. Jadi ilmunya menjadi tidak ada yang salah. Dia kembali kepada konsep ilmu khudur, ilmu yang tidak melalui rangkaian mekanisme rasional otak, tapi ilmu yang langsung hadir dalam dirinya yang spiritual itu. Istilahnya, begitu orang mati, disingkaplah seluruh hijab-hijab. Maka dia akhirnya mengerti persis tentang saya ini siapa. Jadi diri saya itu siapa. Saya itu baik atau buruk. Apa saja yang menyebabkan saya baik. Apa saja yang menyebabkan saya buruk. Seluruhnya total, jenderal, dia paham seluruhnya. Dari A sampai Z, dari yang global sampai yang detail. Nah, sehingga dia menjadi manusia yang benar-benar manusia. Dia hanya menginginkan kebaikan, kebenaran, dan dia selalu memposisikan dirinya sebagaimana mestinya. Nah, kalau dia pernah membawa amal-amal buruk, ya dia tanggung konsekuensinya. Dan dia tidak bisa membantah itu. Kurang lebih seperti itu. Sehingga di sana nanti ada proses yang jauh lebih tertib, jauh lebih mapan, jauh lebih baik, sesuai dengan kadarnya masing-masing. Kalau dirinya itu punya keburukan, ya keburukan itu nanti akan ada proses-proses pembersihan.
Nah, proses pembersihan itu bisa mungkin cukup tiup saja debunya hilang, ada yang perlu dicuci, dicuci masih belum, kotorannya masih belum bisa bersih, ya pakai sabun. Kalau pakai sabun masih belum bersih, ya disikat masih kurang bisa bersih, ya terus direndam dulu di air panas, dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu, akan terjadi proses penyempurnaan sesuai kadarnya masing-masing, dan di sana tetap masih selalu ada kasih sayang Allah, masih ada proses pendidikan Allah. Allah Maha mendidik, tidak pernah Allah lepas sesaat pun dari mendidik, baik sebelum kita di dunia, setelah kita dunia, atau nanti setelah kita meninggalkan dunia. Allah tetap saja Maha Rahman dan Rahim, Maha mendidik, Maha menyempurnakan sesuai dengan skala keadilan dan keunikannya masing-masing. Kurang lebih gitu ya, Mas Apit di Cengkareng. Kalau kita sudah siap diri untuk dibersihkan dengan cara digodok, dilas, di macam-macam kan ya, ya monggo saja. Semua diberi kebebasan. Mau berbuat baik boleh, resiko tanggung sendiri. Mau berbuat buruk boleh, resiko tanggung sendiri. Kurang lebih seperti itu. Masing-masing ada konsekuensinya, ada akibat logisnya, dan seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Kedua, saya lupa. Mohon maaf, saya lupa tentang waktu ini. Padahal masih banyak ya. Mohon maaf, saya lupa tadi. Jadi asik kan. Jadi hamba Allah di Jakarta tentang tanggung jawab Bapak itu adalah memberikan nafkah dan mendidik, mengasih sayangi dan sebagainya. Kalau kemudian dia seandainya, tadi itu saya tidak jelas apakah sudah terjadi perceraian atau belum, tetapi tetap saja yang namanya bapak entah masih dalam ikatan nikah dengan ibunya atau tidak, bapak tetap saja bapak. Kewajiban terhadap anak tidak bisa lepas, yaitu kewajiban menafkahi, kewajiban kasih sayang, mendidik, dan lain-lain. Nah, kalau ibu itu tidak wajib untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya. Jadi tetap yang wajib itu suami. Kalau suami berbuat zalim, tidak menafkahi anaknya, sehingga pada posisi itu ibu menjadi wajib menafkahi anak, itu mendapatkan satu nilai lebih yang luar biasa kalau itu dilakukan dalam rangka penghambaan kepada Allah. Jadi seorang ibu yang terpaksa harus berbisnis mencari nafkah untuk anaknya karena dalam kondisi memang menjadi wajib bagi dia karena kezaliman bapaknya, suaminya maksudnya, sehingga posisinya dia menjadi wajib, itu akan mempunyai nilai tambah kemuliaan seorang ibu yang luar biasa. Ya, bukan sekedar dia hanya mencari uang itu untuk prestis sosial, untuk gengsi, kedirian, bukan itu. Tetapi dia mencari nafkah karena memang dalam posisi wajib. Dan itu dilakukan, saya sedang melaksanakan perintah Allah. Saya sedang beribadah kepada Allah, yang mestinya itu kewajiban sang bapak, tapi karena kondisi seperti itu, maka sekarang jatuh bagi saya wajib, sehingga dia tambah bebannya. Seorang ibu tambah porsi kewajibannya. Yang tadinya mencari nafkah bukan tugasnya, sekarang menjadi tugasnya. Itu akan mendapatkan nilai lebih yang luar biasa kalau posisi itu diterima dengan rela dan dia lakukan dalam rangka penghambaan kepada Allah. Bukan sekedar naluri seorang ibu kepada anak. Ya kalau naluri ibu kepada anak, maaf, hewan pun punya, apalagi manusia gitu ya. Tetapi kalau kemudian tujuannya dibenahi, niatnya dibenahi, bahwa saya melakukan ini dalam rangka penghambaan kepada Allah, itu menjadi luar biasa. Nah, sekarang apakah saya sudah termasuk bertanggung jawab atau belum? Lah monggo itu kembali kepada ibu sesuai kondisi-kondisi yang secara detail kan saya tidak tahu, jadi nggak bisa membayangkan, nggak bisa.
tanyalah kembali kepada diri kita masing-masing. Saya sudah melaksanakan tugas dengan baik atau belum? Kalau belum, faktornya apa? Karena kesengajaan dari saya atau ketidakmampuan. Kalau ketidakmampuan itu bukan kesalahan. Tapi kalau sengaja berbuat sesuatu yang melalaikan tugasnya, nah itu yang baru disebut sebagai kesalahan. Jadi kembali masalahnya kepada panjenengan sendiri, Mbak hamba Allah. Karena saya tidak tahu situasinya. Kemudian dari Mas Bambang, wakil Allah terkait dengan masalah mujizat. Apakah mujizat itu misalnya orang yang bisa terbang tanpa sayap, menyelam tanpa basah? Oh bukan Mas, bukan begitu. Mujizat itu sifatnya ada yang fisikal, ada yang spiritual, tetapi yang pasti mujizat itu bagi orang yang memang membutuhkan, dia akan mendapatkan satu pencerahan spiritual yang luar biasa, sehingga dia mempunyai bukti yang tidak bisa dibantah oleh diri dan jiwanya bahwa dia adalah seorang nabi. Gitu. Jadi mujizat itu adalah satu alat bukti yang difasilitaskan kepada wakil Allah untuk menjadikan bukti. Nah nanti kan dalam sejarah-sejarah kenabian kan ada orang yang mempertanyakan apa buktinya kalau kamu itu wakil Allah, utusan Allah, Rasul Allah gitu ya. Ada orang yang diberi, ada yang tidak. Nah, kalau yang tidak diberi pasti dia bertanyanya itu tidak tulus. Mungkin dalam rangka menjebak, mungkin dalam rangka A, dalam rangka B. Tapi kalau orang memang dia sedang mencari kebenaran, mencari wakil Allah, bahkan dia tidak minta, maka dia sudah diberi. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi tidak hal-hal yang bisa kita tentukan bentuknya. Yang mujizat itu bentuknya apa, fisik atau bukan. Meskipun kita banyak diberikan sejarah bahwa mujizatnya Nabi Musa itu begini, mujizatnya Nabi Ibrahim begini, dan mujizatnya Nabiullah Muhammad SAW, mujizat yang terbesar adalah Al-Quran, gitu kan? Kalau mujizat-mujizat para nabi yang lain hanya bisa didapati pada saat orang bersama dengan wakil Allah itu, sementara kalau mujizat yang diberikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, mujizat yang masih bisa dilihat, dikaji oleh saya dan oleh penjenengan, karena mujizatnya itu sifatnya adalah spiritual, ilmiah, rasional, filosofis, dan seterusnya, yang itu ada di dalam Al-Quran. Sehingga disebut mujizat terbesarnya para nabi adalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW berupa Al-Quran. Kurang lebih seperti itu, ya, Mas Bambang. Kita jangan terjebak bahwa mujizat itu kita bisa tentukan. Misalnya bisa nembus tembok yang sangat tebal, ya nanti kan David Copperfield bisa jadi nabi nanti, ya kan? Bisa menyulap sehingga patung Liberty hilang. Ya itu hal-hal yang bisa didemonstrasikan seperti itu pasti bukan mujizat, pasti, karena mujizat hanya bisa digunakan pada saat dia membuktikan bahwa dirinya adalah wakil Tuhan. Lebih detail, monggo penjenengan bisa ke HP SM. Tadi ada yang tanya tentang HP SM tadi, pakai mohon izin segala tadi ya. Cium tangan, tadi. Kepada Mas Lili, ya, monggo, nggak usah pakai mohon izin, kayak militer aja. Kita kan sama-sama preman, langsung aja. Mas Luli mungkin sih, Wo. Halo? Mas Luli. Mas Luli, ya. Gak usah pakai mohon izin ya. Kita kan teman, sama-sama preman, biasa-biasa aja lah. Ya cuma mohon dimaklumi bahwa saya memang agak membatasi waktu antara jam 10 sampai jam 12 pagi dan atau 10 sampai 12 malam. Kecuali ada kepentingan yang agak spesifik gitu, monggo setiap saat bisa, dan pada saat saya memang sedang tidak mungkin, ya saya nanti akan informasikan bahwa saya sedang sibuk gitu kali. Tadi lupa, maaf nih. Terus masih waktunya bi? Yang belum dijawab tinggal SMS sih, Bu.
Iya, jawab dulu ya. Boleh, silakan. Tajuk mundur dulu, nggak apa-apa dah. Iya, monggo. Sekarang masuk SMS, tapi masih Adi. Tadi, apakah Korin? Waduh, ini jawabnya dia ya. Korin adalah salah satu teman hidup kita yang masing-masing orang punya di dalam dirinya. Terus gitu gampang ya. Selebihnya silahkan masuk HTSN. Apa beda bisikan akal dan setan? Nah, bedanya begini. Kalau akal itu selalu dia mengajak kepada Tuhan, kepada Allah, dan selalu mengajak kepada kebenaran, dan selalu mengajak, selalu mencela keburukan-keburukan yang kita lakukan. Pada saat kita mendengar suara itu dari dalam diri kita, dia selalu mengajak kepada Allah, dia mengajak kepada kebenaran, dia mencela keburukan, itulah suara akal. Selain itu, mungkin suara nafsu. Kalau suara setan itu, ya nafsu kita yang jelek itu menjadi setan, ya. Tapi kan tidak semua suara nafsu jelek kan. Ada kok suara nafsu yang baik, kadang-kadang tidak baik, gitu ya. Dia punya kehendak bebas. Terus Mas Wandi di Roxy, nikah siri. Nikah siri, yang saya tahu nikah siri itu nikah yang hanya dia memenuhi syarat menurut kaidah agama dan tidak memenuhi syarat menurut kaidah negara. Itu disebut nikah siri. Jadi nikah siri itu bukan nikah sembarang. Nikah siri maka dia harus memenuhi syarat dan rukun menurut kaidah agama. Itulah kira-kira. Jadi perbedaan antara nikah siri dan nikah yang tidak siri itu hanya itu. Yang saat nikah siri itu dia memenuhi syarat kaidah agama, tetapi tidak dicatatkan ke administrasi negara, sehingga tidak memenuhi syarat menurut hukum negara. Nah, gitu deh kayaknya. Tapi bukan berarti nikah siri itu boleh sembarang, itu tidak bisa. Nikah siri, ya namanya nikah harus memenuhi syarat dan rukun nikah, dan itu sudah diatur bagaimananya di dalam fikih. Monggo silakan hubungi guru dan dokter fikih. Terus nikah. Yang terakhir, mi'raj. Apakah mi'raj? Mi'raj itu perjalanan. Nah, perjalanan itu ada yang mengatakan perjalanan spiritual saja, ada yang mengatakan perjalanan spiritual dan sekaligus fisikal sang Rasul. Perjalanan ke disebut sebagai Arus, Sidratul Muntaha dan sebagainya. Nah, terus kemudian ditanyakan lagi, Arus itu tempat atau spiritual tertentu? Kalau Arus itu tempat, maka yang tidak tinggi, Mas. Arus itu sesuatu yang luar biasa dan dia melampaui dimensi ruang dan waktu. Jadi dia tidak bertempat. Dia itu spiritual. Di manakah adanya arus itu? Di alam yang lebih tinggi dari alam fisik dengan segala galaksinya ini. Di mana adanya? Adanya di spiritual manusia. Dan tadi kan, apakah itu di tempat tertentu atau di spiritual seorang hamba? Nah, yang kedua ini, Mas. Arus itu adanya di spiritual sang penghamba dalam tingkat yang amat tinggi. Jadi bukan di tempat di langit dalam makna fisik, bukan ya. Jadi mi'raj itu juga bukan berarti terbang ke langit. Ya, enggak lah, itu masalah spiritual kok. Itu masalah yang di luar dimensi ruang dan waktu kok. Kali dan kayaknya ya terpaksa habis waktunya, maka tugas saya malam ini selesai. Mudah-mudahan di pekan berikutnya saya masih bisa melaksanakan tugas lagi. Tapi kalau seandainya sudah tidak lagi mampu melaksanakan tugas, ya nggak apa-apa. Gitu loh. Ini apa betul, Mas? Nggih sih, Bu. Betul nggih? Terima kasih nggih. Monggo sih, Bu. Kepada seluruh Light Audience, terima kasih dan mohon maaf. Kepada seluruh Light FM dengan segala kru dan stafnya, terima kasih, mohon maaf. Semoga kita dipersilakan dalam kebenaran, penghambaan dan berkah. Billahi taufiq wal hidayah. Wala haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siwa Gus Hidayat dan Light Audience. Dengan demikian berakhir sudah acara berproses menuju kesejatian diri untuk edisi hari ini Kamis tanggal 31 Juli 2008. Insya Allah minggu depan di jam dan waktu yang sama kita